Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar salah satu mata kuliah persamaan diferensial biasa, yaitu persamaan diferensial orde 1 homogen. Mungkin dari kalian masih bertanya-tanya, apa sih itu persamaan diferensial orde 1 homogen? Bagaimana definisinya? Bagaimana cara mengerjakannya? Bagaimana contoh soalnya? Dan masih banyak lagi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang persamaan diferensial orde 1 homogen. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari beberapa sub materi dari persamaan diferensial orde 1 homogen. Yang pertama yaitu definisi persamaan diferensial homogen, yang kedua yaitu contoh persamaan diferensial homogen, kemudian yang ketiga yaitu contoh persamaan diferensial non homogen, kemudian yang keempat ada cara penyelesaian persamaan diferensial homogen, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu contoh penyelesaian persamaan diferensial. Nah, kita akan bahas 5 sub itu. Untuk yang pertama yaitu akan dibahas tentang definisi persamaan diferensial homogen. Nah, apa sih yang dimaksud persamaan diferensial homogen itu? Untuk definisi sendiri kita ada 2 definisi. Definisi yang pertama yaitu jika f alfa x, alfa y sama dengan alfa pangkat n f x, y untuk suatu bilangan asli n, maka f x y dikatakan fungsi homogen berderajat n. Mungkin dari kalian masih belum paham nih jika hanya mendengarkan definisi tersebut. Nah, supaya lebih paham, kita langsung masuk saja ke contoh soalnya. Nah, di sini kita punya contoh soal dari definisi 1 tersebut, yaitu ada f x, y sama dengan 2x pangkat 3y dikurangi 2x pangkat 2y pangkat 2. Nah, apakah fungsi tersebut homogen? Nah, kita buktikan. Kita buktikan dengan definisi tadi, yaitu f x, y kita ubah menjadi f alfa x, alfa y sama dengan 2 dikali, nah, variabel x, y, variabel x kita ubah menjadi alfa x, dan variabel y kita ubah menjadi alfa y, maka akan sama dengan 2 dikali alfa x pangkat 3 dikali alfa y dikurangi 2 dikali alfa x pangkat 2 dikali alfa y pangkat 2. Nah, kemudian kita kalikan satu per satu menjadi 2 alfa pangkat 3 x pangkat 3 alfa y dikurangi 2 x pangkat 2 dikali alfa pangkat 4, karena ada alfa pangkat 2 dikali alfa pangkat 2, maka hasilnya alfa pangkat 4 dikali y pangkat 2. Nah, kemudian 2 dikali alfa pangkat 4. Kenapa? Karena di atas alfa pangkat 3 dikali alfa, maka hasilnya alfa pangkat 4 dikali x pangkat 3 y dikurangi 2 alfa pangkat 4 x pangkat 2 y pangkat 2. Nah, kemudian karena keduanya memiliki nilai alfa pangkat 4, maka nilai alfa pangkat 4-nya itu bisa kita keluarkan. Jadi alfa pangkat 4 dikali 2 x pangkat 3y dikurangi 2 x pangkat 2 y pangkat 2. Nah, setelah penyelesaian sampai sini, ternyata nilai yang ada di dalam kurung atau 2x pangkat 3y dikurangi 2x pangkat 2y pangkat 2 itu hasilnya sama dengan nilai fungsi yang di atas atau fungsi soalnya. Nah, karena hasilnya sama, maka fungsi tersebut disebut sebagai fungsi homogen berderajat 4. Nah, kenapa berderajat 4? Karena nilai alfanya itu berpangkat 4. Jadi, f x, y adalah fungsi homogen berderajat 4. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi homogen yaitu jika fungsi tersebut setelah diselesaikan itu kembali lagi ke soal, dan nilai alfanya, nilai pangkat dari alfanya itu adalah derajat dari fungsi homogen tersebut. Untuk definisi persamaan diferensial homogen yang kedua, yaitu suatu persamaan diferensial yang berbentuk dy per dx sama dengan f x, y sama dengan mxy per nxy, adalah suatu persamaan homogen jika mxy dan nxy adalah homogen dengan masing-masing berderajat sama. Lalu gimana sih penyelesaian atau contoh soal dari definisi 2 ini?
Nah, langsung saja untuk contoh soal dari definisi 2 ini, yaitu misal kita punya fungsi, yaitu dy per dx sama dengan 2 akar xy dikurangi y per x. Nah, sama seperti penyelesaian yang tadi, yaitu jika kita mempunyai variabel x, maka kita ubah menjadi alfa x, dan jika kita punya variabel y, kita ubah menjadi alfa y. Maka hasilnya 2 akar alfa x alfa y menjadi 2 akar alfa kuadrat xy min alfa y per alfa x sama dengan 2 alfa, karena alfa kuadrat di akar, maka hasilnya alfa 2 alfa akar xy min alfa y per alfa x. Nah, kemudian karena sama-sama mempunyai nilai alfa, maka nilai alfanya bisa kita keluarkan menjadi alfa dikali 2 akar xy min y per alfa x. Nah, karena bagian pembilang dan penyebut sama-sama memiliki nilai alfa, maka nilai alfa tersebut dapat kita coret. Nilai alfa bagian pembilang kita coret, bagian penyebut juga kita coret. Hasilnya menjadi 2 akar xy min y per x. Nah, ternyata setelah dilakukan penyelesaian, hasilnya itu kembali lagi ke soal atau ke fungsi awal, atau hasil akhirnya itu sama dengan fungsi awal. Nah, jika hasil akhirnya sama atau kembali ke fungsi awal, maka persamaan tersebut disebut persamaan homogen berderajat 1. Kenapa berderajat 1? Karena nilai alfanya tadi berpangkat 1. Jadi, persamaan tersebut adalah persamaan homogen berderajat 1. Setelah kita tahu contoh persamaan homogen, selanjutnya kita akan belajar atau mengetahui contoh persamaan diferensial non-homogen. Nah, langsung saja ke contoh soalnya, yaitu misal kita mempunyai fungsi fxy sama dengan y kuadrat min x pangkat 3. Nah, apakah fungsi tersebut homogen? Kita buktikan dengan definisi yang sudah kita pelajari tadi, yaitu f alfa x, alfa y sama dengan alfa y pangkat 2 dikurangi alfa x pangkat 3, kemudian kita kalikan satu persatu menjadi alfa pangkat 2 y pangkat 2 dikurangi alfa pangkat 3 x pangkat 3. Kemudian karena memiliki nilai alfa, maka kita keluarkan, tetapi hanya alfa pangkat 2 karena pangkat terkecilnya adalah 2. Jadi kita keluarkan menjadi alfa pangkat 2 dikali y pangkat 2 dikurangi alfa, karena alfa di atas itu pangkat 3, sedangkan yang dikeluarkan adalah alfa pangkat 2, maka yang di dalam kurung masih tersisa 1 alfa, x pangkat 3. Nah, kemudian ternyata setelah diselesaikan itu tidak sama atau tidak kembali lagi ke soal, karena soalnya itu y pangkat 2 dikurangi x pangkat 3. Nah, setelah diselesaikan ternyata hasilnya y pangkat 2 dikurangi alfa x pangkat 3. Terdapat nilai alfa setelah ada penyelesaian. Jadi f x y bukan merupakan fungsi homogen karena tidak kembali lagi ke fungsi awal. Lalu, bagaimanakah cara menyelesaikan persamaan diferensial homogen? Ataukah hanya dengan membuktikan fungsi tersebut homogen atau tidak itu sudah selesai? Ataukah ada penyelesaian lanjutan dari pembuktian tersebut? Nah, untuk penyelesaiannya itu ada 2 cara. Untuk cara yang pertama yaitu ubah y sama dengan vx sehingga diperoleh dy sama dengan v dx plus x dv. Nah, mungkin dari teman-teman semua itu masih bingung ya bagaimana cara penerapannya untuk penyelesaian persamaan diferensial homogen. Nah, supaya lebih paham, langsung saja kita ke contoh soalnya. Untuk contoh soalnya sendiri itu kita ambil satu soal, yaitu dy per dx sama dengan y per x plus x per y. Nah, untuk satu soal ini akan kita buktikan bahwa persamaan tersebut homogen atau tidak dan cara penyelesaiannya. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu buktikan persamaan diferensial tersebut homogen atau tidak dengan cara definisi tadi. Nah, kita tulis ulang soalnya, kemudian kita samakan penyebutnya menjadi y kuadrat plus x kuadrat per xy. Nah, untuk menyamakan penyebutnya sendiri itu,
kita kan samakan menyebut menjadi XY. Nah, untuk yang bagian depan itu kan baru ada variabel X, maka kita tambahkan variabel Y menjadi Y kuadrat. Untuk yang bagian belakang itu baru ada variabel Y, maka kita tambahkan variabel X menjadi X kuadrat, sehingga diperoleh Y kuadrat plus X kuadrat per XY. Kemudian, seperti definisi yang awal, itu kita ubah menjadi alpha Y kuadrat plus alpha X kuadrat per alpha X alpha Y. Kemudian kita kalikan satu per satu menjadi alpha kuadrat Y kuadrat plus alpha kuadrat X kuadrat per alpha kuadrat XY. Nah, karena sama-sama memiliki nilai alpha, maka nilai alfa tersebut dapat kita keluarkan menjadi alfa kuadrat dikali Y kuadrat plus X kuadrat per alfa kuadrat XY. Nah, karena bagian pembilang dan penyebut sama-sama memiliki nilai alfa, maka nilai alfa tersebut dapat kita coret. Pembilang dicoret dan bagian penyebut juga dicoret. Dan hasil akhirnya yaitu Y kuadrat plus X kuadrat per XY. Nah, setelah selesai sampai hasil akhir, ternyata hasil akhirnya itu kembali lagi ke soal atau ke fungsi tersebut. Nah, jika kembali lagi ke soal, maka dapat disimpulkan bahwa persamaan diferensial tersebut itu homogen berderajat 2. Seperti yang sudah dibahas di definisi tadi, bahwa jika fungsi tersebut setelah dilakukan penyelesaian itu kembali lagi ke soal, maka dapat disimpulkan fungsi tersebut adalah homogen. Dan derajat dari fungsi homogen tersebut dilihat dari nilai pangkat dari alfanya, yaitu alfa pangkat 2, jadi berderajat 2. Nah, langkah selanjutnya setelah fungsi tersebut itu terbukti homogen, maka dilakukan penyelesaian sesuai cara pertama tadi. Nah, kita tulis ulang fungsi yang sudah kita samakan penyebut tadi, kemudian kita ubah sesuai cara satu, yaitu jika ada Y, kita ubah menjadi Vx, dan jika ada dy, kita ubah menjadi V dx plus x dv. Nah, seperti caranya, itu ada dy, kita ubah menjadi V dx plus x dv per dx sama dengan y, kita ubah menjadi Vx menjadi Vx kuadrat plus x kuadrat per x dikali Vx. Nah, untuk yang ruas kiri kita tulis ulang lagi menjadi V dx plus x dv per dx. Kemudian yang ruas kanan kita kalikan satu per satu, V kuadrat x kuadrat plus x per x kuadrat V. Nah, untuk yang ruas kiri tetap kita tulis ulang. Kemudian untuk yang ruas kanan, karena sama-sama memiliki nilai x kuadrat, maka nilai x kuadrat tersebut dapat kita coret menjadi x kuadrat dikali V kuadrat plus 1 per x kuadrat V. Nah, kemudian karena bagian pembilang dan penyebut sama-sama memiliki nilai x kuadrat, maka nilai x kuadrat tersebut dapat kita hilangkan atau kita coret. Nah, setelah dicoret, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita kalikan silang antara ruas kiri dan ruas kanan. Nah, setelah dikalikan silang, maka hasilnya itu akan menjadi V kuadrat, karena V dikali dengan V dx, maka hasilnya V kuadrat dx, kemudian V dikali x dv, hasilnya xv dv, kemudian dx dikali V kuadrat plus 1, hasilnya V kuadrat plus 1 dx. Nah, setelah itu kita kelompokkan mana yang dv dan mana yang dx. Nah, untuk yang ruas kiri kita pakai untuk dv, maka hasilnya xv dv, dan yang ruas kanan kita pakai untuk dx, sehingga V kuadrat dx kita pindah ruas ke kanan, hasilnya V kuadrat plus 1 min V kuadrat dx. Nah, kemudian xv dv sama dengan 1 dx, karena V kuadrat dikurangi V kuadrat habis. Nah, setelah itu karena di ruas kiri masih ada variabel x, maka variabel x itu kita pindah ke ruas kanan menjadi 1 per x dx. Nah, setelah variabel kiri itu mempunyai variabel V dv semua dan variabel kanan itu mempunyai variabel x dx semua, langkah selanjutnya yaitu kita mengintegralkan penyelesaian tersebut. Nah, tadi kan penyelesaian akhir itu V dv sama dengan 1 per x dx, kemudian kita integralkan. Integral V dv itu hasilnya setengah V kuadrat plus C1, kemudian integral 1 per x dx itu hasilnya ln mutlak x plus C2. Nah, setelah itu kita satu ruaskan ke ruas kiri menjadi setengah V kuadrat plus C1 dikurangi ln mutlak x plus C2 sama dengan 0. Nah, kemudian
kita gabungkan konstantanya. C1 plus C2 itu hasilnya C, sehingga setengah V kuadrat min ln mutlak X plus C sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita ubah nilai V. Karena tadi kita misalkan Y sama dengan Vx, maka nilai V-nya itu adalah sama dengan Y per X. Nah, penyelesaian akhir yaitu setengah V kuadrat, maka nilai V-nya itu kita ubah menjadi Y per X menjadi setengah Y kuadrat per X kuadrat. Karena di sini V kuadrat, maka nilainya berubah menjadi Y kuadrat per X kuadrat dikurangi ln mutlak X plus C sama dengan 0. Kemudian kita kalikan menjadi Y kuadrat per 2X kuadrat min ln mutlak X plus C sama dengan 0. Nah, setelah kita ubah nilai V, maka inilah hasil akhir dari fungsi homogen atau soal tadi. Jadi penyelesaian dari persamaan diferensial tersebut adalah Y kuadrat per 2X kuadrat min ln mutlak X plus C sama dengan 0. Nah, jadi untuk menyelesaikan fungsi homogen itu sampai penyelesaian dengan cara satu tadi. Nah, untuk penyelesaian sendiri itu tidak hanya memiliki satu cara. Untuk penyelesaian persamaan diferensial homogen itu memiliki dua cara. Nah, untuk cara yang kedua yaitu kita ubah nilai X sama dengan VY sehingga diperoleh nilai DX sama dengan V dy plus Y dV. Nah, untuk cara kedua ini langsung saja kita berikan contoh soalnya dengan contoh soal yang sama seperti cara satu tadi, yaitu dengan tujuan untuk membuktikan bahwa apakah benar dengan menerapkan cara satu dan cara kedua itu memiliki hasil yang sama atau tidak. Nah, untuk contoh soalnya langsung saja kita ambil contoh soal yang tadi, yaitu dy per dx sama dengan y per x ditambah x per y. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu kita ubah x sama dengan vy dan dx sama dengan v dy plus y dv. Nah, langsung saja setelah kita samakan menyebut, kemudian dy per dx, nilai dx di sini kita rubah menjadi v dy plus y dv sama dengan y kuadrat plus nilai x kita rubah menjadi vy kuadrat per vx kita rubah menjadi vy dikali y. Kemudian untuk yang ruas kiri kita tulis ulang, yang ruas kanan kita kalikan satu persatu menjadi y kuadrat ditambah v kuadrat y kuadrat per vy kuadrat. Nah, untuk yang ruas kiri kita masih tetap tulis ulang, kemudian yang ruas kanan karena sama-sama memiliki nilai y kuadrat, maka kita keluarkan y kuadrat menjadi y kuadrat dikali 1 plus v kuadrat per y kuadrat v. Nah, untuk nilai y kuadratnya itu kita bisa coret karena pembilang dan penyebut sama-sama memiliki nilai y kuadrat. Selanjutnya, kita kalikan silang antara ruas kiri dan ruas kanan. Hasilnya menjadi v dy sama dengan 1 plus v kuadrat dikali v dy plus y dv. Nah, untuk yang ruas kiri itu kita tulis ulang karena sudah sederhana. Kemudian untuk yang ruas kanan kita kalikan satu persatu. Menjadi hasilnya 1 dikali v dy itu hasilnya v dy. Kemudian 1 dikali y dv itu hasilnya y dv. Kemudian v kuadrat dikali v dy hasilnya v pangkat 3 dy. Kemudian v kuadrat dikali y dv hasilnya v kuadrat y dv. Nah, kemudian setelah itu untuk yang memiliki variabel dy itu kita pindah ruas ke kiri. Nah, v dy itu kita pindah ruas ke kiri ya. Untuk v dy yang di ruas kanan, v dy kita pindah ruas ke kiri menjadi min v. Kemudian yang variabel dy lagi yaitu v pangkat 3 dy, kita pindah ruas ke kiri menjadi min v pangkat 3 dy. Nah, kemudian untuk yang ruas kanan itu masih tersisa y dv plus v kuadrat y dv. Nah, kemudian untuk yang ruas kiri itu tinggal kita hitung v min v itu habis, berarti hasilnya tinggal min v pangkat 3 dy. Dan untuk yang ruas kanan itu karena sama-sama memiliki nilai y, jadi nilai y-nya dapat kita keluarkan menjadi y dikali 1 plus v kuadrat dv. Nah, setelah itu
Karena dy itu masih memiliki variabel v dan dv masih memiliki variabel y, maka dapat kita keluarkan atau kita kelompokkan. Nah, untuk yang dy itu di ruas kanan kan memiliki nilai y, kita pindah ruas ke kiri menjadi 1 per y dy, kemudian yang ruas kanan itu menjadi 1 plus v kuadrat per min v pangkat 3 dv. Nah, sekarang sudah memiliki variabel yang sama. Kemudian setelah itu langkah selanjutnya yaitu kita integralkan. Seperti yang tadi, yaitu integral 1 per y dy sama dengan integral 1 plus v kuadrat per min v pangkat 3 dv. Nah, untuk integral 1 per y itu hasilnya ln mutlak y plus c. Kemudian untuk integral yang ruas kanan itu bisa kita pecah menjadi integral 1 per min v pangkat 3 ditambah v pangkat 2 per min v pangkat 3 dv. Nah, untuk yang ruas kiri kita tulis ulang karena sudah penyelesaian. Kemudian untuk yang ruas kanan, integral 1 per min v pangkat 3 itu min v pangkat 3 nya kita ke ataskan menjadi pembilang, maka hasilnya pangkat 3, v pangkat 3 itu berubah menjadi v pangkat min 3. Kemudian v kuadrat per min v pangkat 3 itu pangkatnya, jika kita coret itu yang atas itu habis 1 dan yang bawah itu pangkatnya tersisa 1, makanya per min v dv. Nah, kemudian untuk yang ruas kiri kita tulis ulang. Untuk yang ruas kanan, kemudian kita integralkan. Integral min v pangkat min 3, kan kalau integral itu ditambah 1, jadi min 3 plus 1 itu hasilnya min 2. Nah, jadi hasil dari integral min v pangkat min 3 itu hasilnya adalah min v pangkat min 2 per 2 ditambah integral dari 1 per min v itu adalah ln mutlak min v plus c. Nah, selanjutnya untuk ruas kiri kita tulis ulang lagi. Kemudian untuk yang ruas kanan, untuk min v pangkat min 2 per 2 itu kita pecah menjadi min 1 per 2 dikali 1 per v kuadrat. Nilai v pangkat min 2 nya kita ubah menjadi penyebut supaya pangkatnya itu positif. Kemudian untuk ruas kiri kita tulis ulang lagi menjadi ln mutlak y plus c. Nah, sama dengan min 1 per 2 dikali 1 per, nah nilai v kuadrat di sini itu kan tadi adalah permisalan dari x sama dengan vy. Maka dari itu nilai v-nya itu kita rubah menjadi, karena x sama dengan vy, maka nilai v-nya itu akan sama dengan x per y. Nah, karena nilai v-nya itu adalah x per y, maka nilai v yang 1 per v pangkat 2 itu kita rubah menjadi x kuadrat per y kuadrat. Karena di situ v kuadrat, makanya variabel x-nya itu juga mengandung kuadrat. Kemudian ln mutlak y plus c sama dengan min 1 per 2 dikali y kuadrat plus x kuadrat. Nah, dari mana sih y kuadrat plus x kuadrat tersebut? Nah, mungkin dari kalian ada yang sedikit lupa cara menghitungnya. Nah, jadi untuk 1 per x kuadrat per y kuadrat itu cara menghitungnya yaitu misal 1 kita rubah menjadi 1 per 1 dibagi x kuadrat per y kuadrat. Nah, kita ketahui bersama jika pembagian itu bisa berubah menjadi perkalian jika pembaginya itu pembilang dan penyebutnya kita tukar menjadi 1 per 1 dikali y kuadrat per x kuadrat. Nah, kemudian setelah itu kita hitung 1 dikali y kuadrat itu hasilnya y kuadrat. Nah, 1 dikali x kuadrat itu hasilnya x kuadrat. Maka 1 dibagi x kuadrat per y kuadrat itu hasilnya y kuadrat per x kuadrat. Nah, jadi di sini itu berubah menjadi y kuadrat per x kuadrat plus ln mutlak v plus c. Nah, setelah kita hitung, maka langkah selanjutnya yaitu kita tulis ulang ln mutlak y plus c, kemudian kita kalikan min 1 dikali y kuadrat itu hasilnya min y kuadrat per
2x kuadrat plus ln mutlak V plus C. Kemudian kita satu ruaskan ke ruas kiri, yaitu min y kuadrat per 2x kuadrat. Kita pindah ruas ke ruas kiri menjadi positif y kuadrat per 2x kuadrat. Kemudian min ln mutlak V plus ln mutlak y plus C sama dengan 0. Kemudian y kuadrat per 2x kuadrat min ln mutlak VY. Nah, mungkin dari teman-teman semua ada yang bertanya-tanya, loh kok jadi ln mutlak VY? Nah, untuk kita paham akan tersebut, kita harus mengingat kembali materi tentang sifat logaritma. Nah, kita punya sifat logaritma yaitu ln mutlak AB. Ln mutlak AB itu akan sama dengan ln mutlak A ditambah ln mutlak B. Nah, dengan sifat logaritma ini, ln mutlak AB sama dengan ln mutlak A ditambah ln mutlak B, maka dapat kita terapkan di penyelesaian soal ini. Ln mutlak V ditambah ln mutlak Y hasilnya akan menjadi ln mutlak VY plus C sama dengan 0. Nah, kemudian kita tulis ulang y kuadrat per 2x kuadrat min ln mutlak x. Kenapa berubah menjadi nilai x? Karena tadi kita misalkan x sama dengan VY, maka ln mutlak VY itu kita rubah menjadi ln mutlak x plus C sama dengan 0. Nah, jadi penyelesaian dari persamaan diferensial tersebut adalah y kuadrat per 2x kuadrat min ln mutlak x plus C sama dengan 0. Dapat kita simpulkan bahwa penyelesaian untuk cara yang kedua itu hasilnya sama dengan cara yang pertama tadi. Nah, jadi untuk cara 1 ataupun cara 2 itu kita bebas mau memakai cara yang mana yang kita anggap itu lebih mudah. Nah, terima kasih. Sekian pembahasan kali ini. Apabila terdapat penjelasan yang kurang jelas, mohon maaf dan bisa ditanyakan lebih lanjut di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Sampai berjumpa di next video. Dan jangan lupa untuk terus stay tune dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.